macamnya. Kita coba belajar dari pengalamannya Bunda Asiyah, istrinya Fir'aun. Kan kalau kita lihat 4 wanita paling mulia di surganya Allah kan ada 4. Satu, Bunda Khadijah radhiyallahu an. Lalu putrinya Rasulullah SAW, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu an. Lalu ibundanya Nabi Isa, Maryam. Yang keempat adalah Asiyah binti Muzahim, istri dari Fir'aun. Padahal kalau kita pikir di zamannya umatnya Rasulullah Muhammad SAW itu banyak banget amalan yang dilipat gandakan. Kayak misalkan gini, kita bentar lagi Zulhijjah tanggal 9 puasa Arafah. Pahalanya dosa dihapuskan setahun ke depan, setahun ke belakang. Puasa sehari ganjarannya 2 tahun, ya kan? Kita hidup sebentar 60, 70, 80 tahunan tapi banyak bonus-bonus dari Allah, dan itu hanya di umatnya Rasulullah loh. Sedangkan kalau kita pikir lagi di umatnya Nabi Musa alaihissalam tadi, Bunda Asiyah, mereka umur hidup lebih panjang, terus belum ada amalan yang dilipat gandakan. Itu gimana ceritanya sampai beliau bisa nyusul 3 wanita lainnya untuk masuk menjadi 1 dari 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Salah satunya kan apa? Yaitu adalah dengan kesabarannya. Kita kalau mau jujur, mereka nggak ada amalan yang dilipat gandakan seperti kita. Kita ketemu malam Lailatul Qadar, puasa Arafah, dan begitu banyak banget. Beliau pakai apa sih? Oke, beliau ibadahnya pasti bagus. Tapi kan ada satu amalan yang kalau ini dia lakukan, ganjaran pahalanya kata Quran tanpa batas. Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10, yang artinya hanya orang-orang bersabarlah yang ganjaran pahalanya dilipat gandakan tanpa batas. Ya kan? Bunda Asiyah, wajar beliau mendapat pahala yang sampai bisa nyusul 3 bunda lainnya, karena beliau ngapain? Sabar ngadapin seburuk-buruknya manusia. Ya. Kalau ada orang zaman sekarang, oh suami saya lebih parah dari Firaun. Bohong. Karena kalau suaminya lebih parah dari Firaun, suaminya yang ditulis di Al-Qur'an. Ya kan? Ini karena sabar menghadapi seburuk-buruknya manusia, ya kan? Maka wajar walaupun amalan di umatnya Nabi Musa di zaman itu nggak dilipat gandakan, tapi beliau punya pahala sabar menghadapi seburuk-buruk manusia. Makanya wajar pahala beliau bisa nyusul 3 wanita lain. Makanya ketika kita udah bahas rumah tangga itu udah harus pakai kacamata akhirat, karena kalau enggak apapun pasti rugi. Kiat kita nggak sempurna, pasangan nggak sempurna. Kalau ngukurnya pakai dunia terus pasti minus dan kurang dan menderita terus. Tapi kalau kita udah mandangnya pasanganku adalah jalan dari Allah untuk membuatku paling mudah masuk surga, maka bismillah, mau dia kayak gimana kek, mau keburukannya keluar kek, mau apapun yang terjadi kek, kalau mandangnya ya Allah, kalau memang ini jalanku untuk mudah masuk surga, ikhlas ya Allah, saya mau ngapain aja ya. Masalahnya kan kalau kita nggak mikir ke situ, terus mikir, wah istri teh kewajibannya begini tapi malah begini, wah suami teh kewajibannya harusnya begini, suami lain mah begini, oh apalagi kalau udah bandingin ke suami orang ya, itu kan ego ya. Jadi salah satu cara untuk supaya hidup kita nggak cuma dalam pernikahannya, hidup kita tuh happy ending terus, nikmat terus, enak terus, udah harus mulai ngelihat apapun pakai kacamata akhirat. Dan pernikahan demi Allah, kita udah dicontohin oleh Bunda Asiyah, bukan tanpa alasan Allah mengkisahkan itu di dalam Al-Quran, karena memang kalau kita nyikapin pernikahan dengan benar, itu bisa jadi jalan kita jalan pintas paling cepat bagi kita nyampe ke surganya Allah. Di dalamnya kita diuji sabar, sedangkan sabar itu pahalanya tanpa batas, ya. Bisa jadi orang yang rajin sholat segala macam, zakat, sedekah, tapi nggak sabaran, gampang marah, bisa kesusul sama yang sholatnya cuma 5 waktu tanpa yang sunnah, tapi sabarnya luar biasa. Udah dicontohin oleh Bunda Asiyah. Mau sedekah marah-marah, jadi. Makanya kudu pakai kacamata akhirat, dan sabar itu jadi senjata kita. Dan kita lihat ini adalah jalan aku untuk nyampe surganya Allah. Ketika keburukannya muncul, kita mau kesel, kita mau marah, pikir lagi, yang kita inginkan apa sih? Dari awal nikahin dia kan emang pengen ke surga, bukan cuma sekedar happy-happy di dunia. Terus Allah tolong dengan memunculkan keburukannya, alhamdulillah itu dosa kita gugur, alhamdulillah itu jadi dapat pahala sabar. Yang harus kita tanyain setiap hari, bisa jadi mungkin memang kita nggak terlalu pengen sama surga, makanya gampang marah, gampang ngucap cerai, padahal itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah.